Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berhenti membaca lalu berkata, tidak diragukan lagi bahwa kita telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Semua yang hadir terdiam. Kemudian ia mengulangi perkataannya, kita lebih mengutamakan dunia karena kita telah melihat perhiasannya dan keindahannya, melihat wanita-wanitanya, merasakan makanan dan minumannya, sedangkan akhirat tersembunyi. Itulah sebabnya kita lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya selagi ia lebih mengutamakan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia. Tetapi apabila ia mulai mengutamakan perniagaan dunia dan melupakan perniagaan akhirat, ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, kalimat itu akan dikembalikan kepadanya sambil dikatakan, kamu berdusta. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemui Allah Subhanahu wa taala sambil bersaksi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia akan langsung masuk surga selama tidak mencampurinya dengan sesuatu yang lain. Rasulullah SAW bersabda demikian sebanyak 3 kali. Salah seorang dari kehadirin berkata, saya korbankan kedua orang tua saya untuk engkau ya Rasulullah. Apakah maksud mencampuri dengan yang lain? Rasulullah SAW bersabda, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat. Dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat. Dan orang yang mengumpulkan harta untuk dunia, ia adalah orang yang tidak berakal. Dari kitab Durrul Mansur. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia dan isinya terkutuk jauh dari rahmat Allah, kecuali apa saja yang dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Jami' Shaghir. Mengenai celaan terhadap dunia, Imam Ghazali rahmatullahi menuliskan dalam kitabnya sebagai berikut, segala puji dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, yang telah memberikan maklumat kepada para kekasihnya mengenai bahayanya dan keburukan dunia, dan telah menunjukkan semua aib dan rahasianya, sehingga orang-orang yang telah mengenal dunia akan mengetahui bahwa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka telah memahami bahwa harapan yang terakhir dengan dunia tidak mampu bersanding dengan keburukan dan bahayanya yang terkait dengannya. Dunia bagaikan seorang gadis berwajah buruk yang dihiasi dengan bedak sehingga tampak cantik, yang menjerat lelaki dengan kecantikannya dan membinasakan mereka yang bergaul dengannya. Ia melarikan diri dari orang-orang yang menginginkannya. Ia sangat pelit dalam memberi perhatian kepada peminatnya. Ia juga memberi perhatian, maka perhatian itu tentu disertai musibah. Jika suatu saat ia berbuat baik kepada seorang, maka selama setahun ia akan berbuat buruk kepadanya. Barang siapa yang terperangkap dalam tipuannya, ia akan mengalami kehinaan. Barang siapa yang takabur karena dunia, ia akan mengalami penyesalan. Dunia selalu lari dari orang yang mencarinya dan mengejarnya.
Ia berpisah dari siapa saja yang berkhidmat kepadanya dan berusaha mendekatkan kepada orang yang menghindarinya. Dalam kebersihan ada kotoran dan dalam kegembiraan ada kegelisahan dan kesedihan. Hasil dari kenikmatan dunia adalah kesedihan dan penyesalan. Dunia bagikan wanita penipu, ia menghiasi dirinya untuk orang-orang yang terpikat kepadanya. Apabila mereka telah terperangkap, ia akan mengkhianati dan menjerumuskannya mereka. Ia memperlihatkan kecantikannya yang menarik, kemudian menebarkan racunnya yang berbahaya. Ia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kekasih-kekasihnya. Ia merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala karena menyesatkan orang-orang yang hendak mengikuti jalannya. Ia merupakan musuh kekasih Allah Subhanahu wa taala karena berusaha menafikan perhatian mereka dengan berbagai macam perhiasan, kemudian meninggalkan mereka dengan kepahitan. Ia juga merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memburunya dengan menipunya. Dan apabila mereka percaya kepadanya, ia akan meninggalkan mereka dalam keadaan sangat berhajat kepadanya. Setelah itu mereka berada dalam penyesalan dan azab yang kekal dan abadi. Dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW banyak diceritakan tentang keburukan dunia. Bahkan para Nabi alaihissalam salatu wassalam diutus untuk memberi peringatan mengenai hal ini agar manusia tidak terperangkap oleh tipu daya dunia. Ketika Rasulullah SAW melewati suatu tempat dan melihat ada bangkai kambing di sana, beliau SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimanakah pendapat kalian mengenai kambing ini? Apakah ada nilainya dalam pandangan pemiliknya? Mereka menjawab, sudah tentu tidak ada nilainya. Maka bangkai ini dibuang. Rasulullah SAW bersabda, di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Seandainya dunia ini ada nilainya meskipun hanya sebelah sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun hanya seteguk air. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cinta dunia merupakan induk dari segala dosa. Cinta dunia merupakan induk dari segala dosa. Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya didatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu ia meminta air untuk minum, kemudian ia diberi air yang bercampur dengan madu. Ketika hendak minum, tiba-tiba ia menangis dengan sangat mengharukan sehingga orang-orang yang berada di dekatnya ikut menangis. Setelah itu ia mencoba untuk minum, namun ia menangis lagi. Lalu ia menyeka matanya dan berkata, dahulu ketika saya bersama Rasulullah SAW, saya melihat beliau menghalau sesuatu dengan isyarat kedua tangan beliau. Tetapi saya tidak melihat sesuatu ketika saya bertanya kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, dunia telah datang kepadaku, maka aku menghalaunya. Lalu datang sekali lagi kepadaku sambil berkata, jika engkau bisa selamat dariku, aku tidak akan risau, karena orang-orang setelah engkau tidak akan bisa selamat dariku. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku sangat heran kepada orang-orang yang telah meyakini bahwa akhirat itu selama-lamanya dan kekal abadi, tetapi ia masih berusaha untuk mengumpulkan dunia. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah tempat pembuangan sampah. Di sana terdapat beberapa potong tulang, kotoran dan kain yang sudah robek. Rasulullah SAW berhenti sejenak lalu bersabda, lihatlah seperti ini puncak dunia dengan segala keindahannya dan kehebatannya. Dalam riwayat yang lain hadis ini lebih panjang, tapi Allamah Iraqi rahmatullahi dan para muhadisin lainnya berkata, kami tidak menemukan riwayat ini sampai Imam Ghazali rahmatullahi menukilnya.
Pengarang kitab Quds telah menulisnya secara mursal dari Hasan Basri rahmatullahi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, maukah aku perlihatkan kepadamu hakikat dunia? Dia menjawab, ya Rasulullah. Bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke suatu tempat pembuangan sampah di luar kota Madinah. Di tempat itu berserakan benda-benda termasuk tengkorak manusia, kotoran lain-lain, kain-kain koyak dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, ini adalah tengkorak manusia. Dahulu otak yang ada di dalamnya mencinta-cintakan dunia dan tamak terhadapnya, sebagaimana kamu hidup pada saat ini. Dahulu ia juga berharap seperti kamu sekarang ini. Sekarang ia tenggolek di sini tanpa kulit dan sebentar lagi akan menjadi tanah. Adapun kotoran ini berasal dari bermacam-macam makanan yang telah diusahakan dengan susah payah. Kini ia dalam keadaan menjijikan, sehingga orang yang melihatnya pun akan menjauh dahulu. Kain-kain koyak ini pakaian yang indah dan mahal, yang jika orang memakainya akan merasa bangga. Hari ini angin menerbangkannya ke sana kemari. Dahulu tulang-tulang ini adalah hewan-hewan yang dikendarai manusia untuk berjalan-jalan di muka bumi dengan perasaan bangga. Barang siapa yang mau menangisi keadaan mereka, menangisilah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia kemudian menangis terseduh-seduh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dunia ini tempat manis. Dunia ini tampak manis dan hijau, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian sebagai pengganti nenek moyangku di dunia supaya dia melihat amalan apakah yang kalian lakukan di sini. Ketika Bani Israel mendapatkan kemenangan dunia, mereka sibuk dengan keindahan dunia, wanita-wanitanya dan harta bendanya. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, janganlah kalian menjadikan dunia sebagai pemimpin, nanti akan menjadikan kalian sebagai budaknya, dan selamatkanlah harta kalian dengan mengirimkannya kepada Zat yang Maha Suci, yang tiada ada kekhawatiran akan hilang. Di gudang-gudang dunia setiap waktu ada kekhawatiran benda-benda yang ada di dalamnya akan hilang, sedangkan khazanah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidak terkena bahaya. Nabi Isa alaihissalam berkata, salah satu pengaruh dunia yang buruk adalah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kejahatan dunia adalah bahwa akhirat tidak akan diperoleh tanpa meninggalkannya. Pahamilah dengan baik bahwa cinta dunia itu merupakan induk dari segala dosa dan mengikuti hawa nafsu, sehingga dalam waktu singkat akan menyebabkan penyesalan yang sangat panjang. Beliau juga berkata, bagi sebagian orang dunia adalah talib yang mencari, dan bagi sebagian yang lain adalah mutlub yang dicari. Barang siapa mencari akhirat, dunia akan mencarinya dan menyampaikan rezeki kepadanya. Dan barang siapa mencari dunia, akhirat sendiri tidak mencarinya, sehingga ajal menghampirinya dan menekan lehernya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang dalam perjalanan dengan singgasana yang terbang, burung-burung berterbangan di atasnya, jin-jin dan manusia berada di sisi kanan dan kirinya. Ketika beliau melalui tempat seorang abid, maka abid itu berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerajaan yang besar kepada engkau. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, satu subhanallah, dalam catatan amal seorang muslim lebih utama daripada semua ini, karena kerajaan ini akan cepat habis, sedangkan pahala subhanallah dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan tetap kekal selamanya. Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ia tidak memiliki pertalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia
terperangkap dalam 4 perkara. Yang pertama, kegelisahan yang tidak akan berakhir karena terus-menerus berpikir untuk menambah kekayaan dunia. Yang kedua, kesibukan yang tidak akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menikmati waktu luang. Yang ketiga, kemiskinan dan kesempitan yang tidak akan memberikan istighna, kepuasan. Yang keempat, angan-angan yang panjang yang tidak akan tercapai. Dalam surat Ibrahim alaihissalam terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai dunia, betapa hinanya kamu dalam pandangan hamba-hambaku yang soleh, sedangkan kamu berhias diri untuk menarik perhatian mereka. Aku telah menanamkan kepada hati mereka permusuhan terhadap kamu. Aku telah memalingkan hati mereka darimu. Tidak ada satu makhluk pun yang aku ciptakan yang lebih hina darimu. Semua yang kamu miliki tidak berharga dan akan berakhir. Pada hari ketika aku menciptakan kamu, aku telah membuat keputusan bahwa kamu tidak akan kekal bersama seorang, dan tidak ada orang yang kekal bersamamu, meskipun orang yang memilikimu begitu bakhil dalam membelanjakanmu. Beruntunglah hamba-hambaku yang menyatakan kepadaku bahwa mereka rela mati demi keputusanku, dan menyatakan kebenaran serta menempuh penderitaan itu bagi mereka merupakan kebahagiaan yang abadi. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur masing-masing, mereka akan menghadapku, maka pada hari itu akan diletakkan di depan mereka satu cahaya dari sisiku, dan malaikat akan berada di sebelah kanan dan kiri mereka, sehingga aku akan menyempurnakan segala harapan mereka yang telah mereka simpan di sisiku. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat akan dibangkitkan orang-orang yang memiliki amal soleh yang amat banyak, sebanyak gunung-gunung di Arab, tetapi mereka akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang yang tidak mengerjakan sholat?" Rasulullah menjawab, "Ya, mereka mengerjakan sholat, berpuasa, bahkan sholat tahajud. Tapi ketika sebagian dari dunia, uangnya dan pangkatnya datang kepada mereka, maka mereka akan bersibuk dengannya tanpa mempedulikan halal haramnya." Nabi SAW berkata bahwa cinta dunia dan cinta akhirat tidak akan berkumpul dalam satu hati, seperti air dan api tidak akan bersama dalam satu wadah. Rasulullah SAW bersabda, "Selamatkanlah dirimu dari dunia, karena dunia merupakan ahli sihir yang lebih dahsyat dari Harut dan Marut." Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Siapakah di antara kalian yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kebutaan hatinya dan membukakan mata hatinya supaya mudah memperoleh pelajaran?" Barang siapa yang tamak terhadap dunia dan panjang angan-angan terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membutakan hatinya. Dan barang siapa yang tidak cinta dunia dan memendekkan angan-angannya dari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ilmu tanpa mencarinya, dan menunjukkan jalan tanpa bimbingan dari petunjuk jalan. Tidak lama lagi akan datang manusia yang memegang kerajaan dengan membunuh manusia dan memerintahkan dengan zalim. Mereka akan mengumpulkan harta yang banyak dengan bakhil dan penuh kebanggaan. Karena mengikuti hawa nafsu, hati manusia akan menaruh cinta kepadanya. Barang siapa yang hidup pada zaman itu dan bersabar atas kesempitannya, padahal ia mampu menjadikan orang kaya, dan ia menahan permusuhan dengan manusia, padahal dengan mengikuti hawa nafsu mereka dapat menarik hati orang-orang awam, dan ia bertahan dalam kehinaan walaupun mampu memperoleh kemuliaan dari orang awam dengan mengikuti pendapat mereka. Tetapi orang ini menahan semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala 50 orang syadiqin. Suatu ketika harta yang banyak telah sampai kepada Rasulullah SAW dari Bahrain, ketika kaum Ansar yang memiliki
kebutuhan mengetahuinya, maka mereka datang beramai-ramai ketika waktu subuh melihat orang banyak itu. Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, barangkali karena mendapatkan berita tentang kedatangan harta itu kalian beramai-ramai datang kemari. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, itulah sebabnya kami datang. Rasulullah SAW bersabda, aku akan memberi berita gembira kepada kalian. Tidak lama lagi akan datang harta yang banyak. Percayalah bahwa harta benda yang kalian gemari itu akan datang kepada kalian dengan jumlah yang sangat banyak. Aku tidak khawatir kalian akan mengalami kemiskinan dan kesempitan hidup. Tetapi yang aku khawatirkan jika dunia datang melimpah kepada kalian, sebagaimana dunia datang melimpah kepada orang-orang sebelum kamu. Aku khawatir kalau nanti hati kalian akan memberi tempat untuk dunia sebagaimana mereka telah memberikan tempat untuk dunia, sehingga ia akan memusnahkan kalian sebagaimana ia memusnahkan mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian nanti adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kalian keberkahan dari bumi. Seorang bertanya, apakah keberkahan dari bumi itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, gemerlapnya dunia. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala kita sudah membaca daripada fadilah tentang juhud dan qanaah, bagaimana kita dalam hidup ini selalu juhud, ya, tidak terlalu mencintai dunia. Masya Allah. Kita syukuri apa adanya. Kalau kita adanya sekian, ya kita syukuri sekian. Jangan terlalu mencintai dunia sehingga amal-amal akhirat kita tinggalkan. Ini yang tidak bagus. Ini yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita syukuri apa adanya. Insya Allah saya niat amal bagaimana dengan Tuhan. Insya Allah niat amal Tuhan. Para majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ini masuk YouTube. 3 tahun. Masya Allah. Semoga ya. Semoga Bapak lekas sembuh. Semoga Bapak lekas sembuh. Semoga Bapak lekas sembuh stroke ya. Semoga Bapak lekas sembuh. Masya Allah. Ya, lagi pengobatan nih. Lagi pengobatan. Anti bawa nih. Anti bawa. Yang bawa. Itu temannya. Oh, Masya Allah. Bahtiar. Masya Allah ya. Insya Allah sembuh ya Pak ya. Pak, stroke. Oh, 3 tahun. Insya Allah. Bapak umur berapa umurnya? Berapa? 55. Semoga sembuh Pak. Semoga sembuh. Insya Allah. Insya Allah. Udah sembuh kan ya. Ini yang keberapa kali? Baru pertama. Semoga ini atau Dari rumah makan gratis. Masya Allah. Ya, Masya Allah, makan gratis ya. Allah Akbar. Ustaz Bahtiar, ini antum punya alatnya? Iya. Apa alatnya? Dari rumah makan gratis salat. Oh, ini untuk penyembuhan stroke. Nah, yang stroke. Macam-macam penyakit. Ini yang ke Tomboro dibawa. Oh, subhanallah. Ini yang dibawa ke Tomboro nih. Masya Allah. Ini udah keliling. Allah Akbar, Masya Allah. Berapa kali kira-kira sembuhnya? Nah, ini alat berapa kali? Itu ketentuan Allah. Yang Oh iya, dengan Allah ya. Nah, usaha ya. Usaha, yang Benar. kita Syariat. usahain. Insyaallah. Mudah-mudahan. Ya. Tidak ada belum yang sembuh dengan pengobatan. Insya Allah. Insyaallah. Ini Termasuk Abu Reja. Ada air nih, air. Abu Reja juga. Pakai air. Hah? Pakai air enggak? Enggak. Ini khusus untuk urut di kaki. Penyakit itu darahnya dari telapak kaki. Oh gitu ya, insyaallah. Ya insyaallah. Berapa lama nih sekali? 15 menit. Insyaallah Pak ya, semoga Bapak kesembuh ya stroke-nya. Ya, Pak ya. Insyaallah. Pulang.